Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Convent yang dirilis pada tahun 2000. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Christine yang menerobos masuk ke sebuah biara. Christine datang ke sana dengan membawa sebuah tas besar yang ternyata di dalam tas besarnya itu terdapat banyak senjata seperti pemukul baseball, senjata api, dan juga bensin. Secara brutal, Christine mulai memukul biarawati dan pastor yang ada di biara itu serta menembak mereka dengan senjata api. Selesai melakukan hal itu, Christine mulai menuangkan bensin ke setiap sudut ruangan di biara tersebut dan langsung membakar seisi biara bersama dengan para biarawati dan pastor. Pembantaian ini merupakan insiden paling mengerikan yang pernah terjadi di kota tersebut. 40 tahun pun berlalu semenjak insiden pembantaian di biara tersebut. Sekarang kita akan diperlihatkan keadaan masa kini tepatnya pada tahun 2000. Terlihatlah seorang mahasiswa bernama Clarissa yang sedang mengemasi barangnya sambil menunggu kedatangan temannya. Saat ini dia akan pergi ke sebuah biara angker yang ada di dekat kampusnya bersama dengan beberapa temannya, di antaranya ada pacar Clarissa bernama Chad, Frijol, Kathleen, pacar Kathleen bernama Beef, dan juga adik Clarissa bernama Brand. Ternyata biara yang akan mereka kunjungi itu adalah biara di mana pembantaian mengerikan di awal cerita terjadi. Tujuan mereka datang ke biara itu adalah untuk menelusuri biara itu demi membuktikan bahwa biara itu adalah tempat yang benar-benar angker. Ketika Clarissa sedang menunggu teman-temannya, tiba-tiba saja datanglah teman Clarissa bernama Monica. Monica ini memiliki penampilan yang sangat nyentrik dan terlihat aneh. Kemudian Monica pun meminta Clarissa untuk mengajaknya ikut dalam penelusuran ke biara angker tersebut. Pada awalnya, Clarissa tidak mau mengajak Monica, namun karena teman-teman Clarissa tidak masalah jika Monica ikut, pada akhirnya Monica pun diizinkan untuk ikut dalam penelusuran itu. Di tengah perjalanan, mereka pun berhenti sejenak di sebuah rumah yang ternyata dimiliki oleh Christine. Sampai saat ini, Christine masih hidup dan tinggal di rumah tersebut. Konon katanya siapapun yang mendekat ke rumah Christine, maka mereka akan langsung ditembak oleh Christine. Kemudian Frijol pun iseng dengan terus berteriak di depan rumah Christine. Tak lama kemudian dari lantai atas terlihatlah bayangan Christine yang melihat ke arah mereka. Karena merasa ketakutan, mereka pun segera pergi dari sana. Setelah sekian lama menempuh perjalanan, mereka akhirnya tiba di biara angker tersebut. Mereka pun segera turun dari mobil dan mulai berkeliling mencari jalan masuk ke dalam biara. Setelah sekian lama berkeliling, mereka akhirnya menemukan sebuah pintu masuk yang ditutupi dengan kayu. Mereka pun nekat menerobos masuk ke dalam biara itu lewat pintu tersebut. Di dalam biara itu, suasananya sangatlah gelap dan juga berantakan. Di tengah kondisi biara yang mengerikan itu, Monica langsung bercerita mengenai kenapa biara itu tidak digunakan lagi dan mengapa Christine membantai biarawati dan pastor di biara tersebut. Dari cerita yang beredar, tepatnya pada tahun 1960, Christine mengalami hamil muda dan dia pun dirawat di biara itu. Namun karena para biarawati itu tidak ingin Christine memiliki anak di luar nikah, mereka pun memilih untuk membunuh buah hati Christine yang saat itu belum lahir. Christine pun menolak rencana mereka dan berusaha untuk melawan mereka. Akan tetapi karena kalah jumlah, dia pun tidak bisa melakukan perlawanan. Setelah kematian buah hatinya, Christine pun kembali ke biara itu dan mulai melakukan balas dendam kepada biarawati dan pastor yang telah merenggut nyawa anaknya. Sejak saat itulah, biara itu dikosongkan dan menjadi angker akibat arwah biarawati yang sering terlihat di biara tersebut. Setelah itu, mereka pun mulai berkeliling lebih dalam ke biara itu. Clarissa dan Chad memilih untuk pergi ke ruang lain agar bisa bermesraan. Begitu pula dengan Kathleen dan Beef yang juga pergi ke ruangan lain untuk melakukan mantap-mantap. Sementara itu, Monica, Frijol, dan Brand berada di ruang aula. Ketika Clarissa sedang asik mantap-mantap dengan Chad, tiba-tiba saja dia melihat ada arwah biarawati tepat di depan matanya. Seketika hal itu membuat Clarissa menjadi sangat ketakutan dan memilih untuk kembali menemui teman-temannya yang lain. Di tempat lain, Monica dan Frijol sedang berbincang-bincang di aula biara. Di sana, Frijol malah mengajak Monica untuk melakukan mantap-mantap. Akan tetapi, Monica menolak hal itu dengan alasan dirinya masih suci. Tak berselang lama, mereka pun mendengar suara mobil polisi.
Polisi itu meminta mereka untuk segera keluar dari dalam biara. Monica yang tidak ingin keluar dari biara itu meminta tolong pada Frijol agar dia mau berbohong pada polisi dengan mengatakan jika Monica sudah pulang lebih dulu. Dengan begitu, para polisi tidak akan mengetahui keberadaan Monica yang sebenarnya masih berada di dalam biara. Kemudian mereka semua kecuali Monica keluar dari biara itu untuk menghadapi polisi. Polisi itu langsung memarahi mereka dan meminta mereka untuk segera pergi dari biara tersebut. Kemudian mereka segera pergi dari biara itu dan meninggalkan Monica yang masih berada di dalam biara. Karena merasa lapar, mereka makan bersama di sebuah restoran. Di sana, Frijol baru memberitahu mereka bahwa sebenarnya Monica masih berada di biara itu. Alhasil, Clarissa pun menjadi sangat marah pada Frijol yang membiarkan Monica berada di biara itu sendirian. Clarissa pun memaksa mereka semua untuk kembali ke biara itu, tapi mereka semua tidak mau melakukannya. Ketika sedang makan, Frijol baru ingat jika dirinya meninggalkan barang penting miliknya di biara tersebut. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk kembali ke biara itu untuk mengambil barang Frijol serta mencari keberadaan dari Monica. Agar pencarian mereka dapat selesai dengan cepat, mereka membagi diri menjadi 3 kelompok. Chad akan bersama dengan Clarissa, Frijol akan bersama dengan Bran, dan Biff akan bersama dengan Caitlin. Tanpa mereka ketahui, ternyata saat ini Monica sedang disekap oleh sekte satanisme yang dipimpin oleh seorang pria bernama Saul. Di sana, Saul beserta dengan 3 anak buahnya yaitu Dickie dan 2 orang wanita akan menjadikan Monica sebagai korban persembahan untuk iblis Lucifer. Mereka rencananya ingin mengubah Monica menjadi antikristus, atau bisa dikatakan mereka ingin menjadikan Monica sebagai wadah iblis. Mengapa Monica yang akan menjadi korban persembahan itu? Ini dikarenakan Monica masih suci, dan orang yang masih suci adalah wadah yang tepat bagi para iblis. Setelah itu mereka pun mulai mengucapkan mantra dan langsung menusuk tubuh Monica dengan belati, tepat mengarah di jantungnya. Kemudian terjadilah reaksi pada tubuh Monica. Bukannya berubah menjadi iblis, Monica malah berubah menjadi sosok monster yang gemar menggigit manusia. Ritual persembahan itu ternyata telah gagal akibat Monica yang ternyata dia tidak suci lagi. Monica telah berbohong pada Saul tentang dirinya yang masih suci. Ketika seorang yang tidak suci dijadikan korban persembahan, maka mereka tidak akan berubah menjadi iblis, melainkan mereka akan berubah menjadi monster. Siapapun yang terkena gigitan monster itu, maka mereka juga akan berubah menjadi monster. Setelah itu, Monica pun mulai menyerang Saul dan anak buahnya secara brutal. Tapi beruntungnya, Saul dan Dickie berhasil meloloskan diri dan langsung bersembunyi di tempat yang aman. Sayangnya, Monica berhasil mengubah 2 anak buah Saul menjadi monster sama sepertinya. Lalu, salah satu dari mereka malah menyerang Chad hingga Chad pun terluka parah. Clarissa yang melihat hal itu langsung melakukan perlawanan dan segera mengajak Chad pergi ke tempat yang aman. Selain itu, salah satu monster itu juga telah mengubah Caitlin dan Frijol menjadi monster mengerikan. Biff yang melihat kejadian itu secara langsung tidak bisa melakukan apa-apa, dan alhasil ia pun berlari untuk mencari bala bantuan. Untung saja dia bertemu dengan Clarissa dan Chad yang sedang terluka parah. Dengan sekuat tenaga, mereka pun berusaha untuk mencari jalan keluar dari tempat itu. Dalam aksi kabur itu, hanya Clarissa saja yang berhasil keluar dari biara itu, sementara Chad dan Biff telah dirubah menjadi monster. Clarissa pun dengan terpaksa harus pergi dari biara itu untuk mencari bala bantuan. Saat itu, Clarissa sangat khawatir pada kondisi adiknya yaitu Bran, dan sepertinya masih berada di dalam biara itu. Ternyata Bran telah ditangkap oleh Saul dan juga Dickie. Mereka ingin menjadikan Bran sebagai korban persembahan dikarenakan Bran ini merupakan orang yang masih suci. Tapi sebelum detik-detik Bran akan dikorbankan, Bran berhasil melarikan diri dari Saul dan juga Dickie. Tapi tak lama kemudian, para monster itu berhasil menangkap Bran dan juga Dickie untuk dijadikan korban persembahan bagi iblis Lucifer.
Mereka berdua ini ternyata masih suci. Sementara itu, Saul sendiri telah diubah menjadi monster. Di sisi lain, Clarissa segera pergi menemui polisi untuk meminta bala bantuan. Tapi sayangnya polisi itu malah menganggap Clarissa melakukan kejahatan akibat tubuhnya yang belum berdarah dan dia malah ingin menangkap Clarissa. Dengan terpaksa, Clarissa pun harus mencari bantuan lain. Kemudian dia pun teringat akan kisah Christine yang pernah berurusan dengan sesuatu yang ada di biara tersebut. Clarissa pun memiliki ide untuk meminta bantuan pada Christine. Dengan berhati-hati, Clarissa datang ke rumah Christine. Tidak seperti yang dia bayangkan, ternyata Christine bukanlah orang yang menyeramkan seperti cerita yang dikatakan oleh teman-temannya. Awalnya Christine tidak mau membantu Clarissa karena dia tidak ingin repot-repot membunuh monster itu. Tapi setelah Clarissa berkata jika adiknya yaitu Brand masih suci dan terjebak di tempat itu, Christine pun menjadi berubah pikiran. Christine tahu pasti bahwa monster itu akan menjadikan Brand sebagai wadah iblis Lucifer karena hanya dia saja satu-satunya orang di biara itu yang masih suci. Sebelum melakukan perlawanan, Christine terlebih dahulu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi 40 tahun yang lalu di biara tersebut. Dahulu kala ketika Christine berusia 16 tahun, dia telah mengandung anak di luar nikah. Para biarawati pun langsung mengajak Christine untuk tinggal di biara itu karena kebetulan biara itu juga menjadi panti asuhan dan tempat perawatan wanita hamil. Awalnya biarawati yang tinggal di biara itu semuanya sangat baik dan peduli pada anak-anak. Hingga pada suatu hari salah satu dari biarawati itu bertemu dengan anak misterius yang berdiri di tengah hujan deras di pekarangan biara. Biarawati yang merasa kasihan segera mendekati anak itu dengan maksud ingin mengajaknya masuk ke dalam biara. Namun ternyata sosok anak itu bukanlah manusia, melainkan adalah sosok iblis. Iblis itu mulai mengubah biarawati itu menjadi monster. Tidak hanya satu biarawati saja, melainkan semua biarawati termasuk pastor di biara itu telah diubah menjadi monster. Beberapa bulan kemudian para monster biarawati itu menangkap Christine dan memaksanya untuk melahirkan. Rupanya monster itu ingin melakukan ritual satanisme dan mengubah anak Christine menjadi anak iblis. Tentu saja Christine tidak membiarkan hal seperti itu terjadi padanya. Dia pun kembali lagi ke biara itu dan langsung membunuh semua monster yang ada di biara itu, lalu membakar biara tersebut. Dalam aksinya itu, Christine berhasil menyelamatkan anaknya dan saat ini anaknya telah tumbuh dewasa dan tinggal di kota besar. Dari cerita itu, Clarissa pun menyadari bahwa cerita asli mengenai pembantaian di biara itu sangatlah berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang di kota. Setelah berbicara panjang lebar, Christine pun segera mengajak Clarissa untuk mempersiapkan senjata. Setelah persiapan mereka selesai, Christine dan Clarissa pun pergi ke biara itu dan mengendarai motor. Sesampai di sana, mereka langsung berjalan menuju altar biara karena di sanalah para monster itu akan melakukan ritual persembahan. Baru saja masuk ke biara itu, Christine dan Clarissa harus berhadapan dengan monster biarawati itu. Cara satu-satunya yang bisa mereka lakukan untuk membunuh mereka adalah dengan memegal kepala mereka atau membakar tubuh mereka. Saking banyaknya monster itu, Christine dan Clarissa sampai dibuat kewalahan. Sialnya lagi, peluru mereka hampir habis. Christine pun memiliki ide untuk mengambil motornya dan pergi ke altar biara dengan menggunakan motor itu agar mereka lebih cepat sampai. Beruntungnya mereka dapat sampai tepat pada waktunya. Walaupun mereka sampai tepat waktu, mereka hanya bisa menyelamatkan Brand saja sementara Dickie telah berubah menjadi iblis Lucifer akibat monster itu yang berhasil melakukan ritual persembahan dengan mengorbankan Dickie. Christine yang tidak bisa membiarkan iblis itu hidup segera meminta Clarissa dan Brand untuk pergi dari sana, sementara dirinya akan mengorbankan diri untuk membunuh iblis tersebut. Setelah kejadian itu, Clarissa dan Brand tetap menjalani hidup mereka seperti normal. Saat ini, Clarissa tinggal bersama dengan anjing peliharaan Caitlin yang berhasil menyelamatkan diri dari tragedi di biara itu. Ketika sedang sendirian, Clarissa menyadari jika anjing itu ternyata telah berubah menjadi monster dan dia langsung membunuh Clarissa dengan sadis. Kemungkinan besar anjing kecil itu akan menyebarkan teror kepada orang-orang di sekitar kota tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah, mohon maaf. Oke, see you next video guys.